Viral, penumpang mesum di mobil taksi online. Sekarang sopirnya dipanggil lagi sama polisi. Secara hukum, ini arahnya kemana sih? Driver online ini marah, mobilnya dipakai buat hal tak pantas. Minta maaf bang, emang nggak bisa ditahan bentar ya? Ini mobil saya loh. Emang nggak bisa ditahan di rumah abang gitu ya? Jangan di mobil saya. Seorang driver taksi online dibuat emosi setelah memergoki sepasang penumpang yang diduga melakukan tindakan tak pantas di dalam mobilnya saat melintas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Awalnya ia menegur dengan nada biasa, berharap keduanya sadar dan menghentikan perbuatannya. Namun karena tak diindahkan, sang driver akhirnya meninggikan suara karena merasa tidak dihargai dan dirugikan. Setelah ditegur dengan tegas, pasangan tersebut baru menghentikan aksinya. Momen ini pun memicu perdebatan di media sosial soal etika sebagai penumpang dan pentingnya saling menghormati, apalagi kendaraan itu adalah ruang kerja seseorang. Ada sopannya lo begitu lo. Belum nikah aja lo, mesum-mesum di luar lo. Momen seorang driver taksi merasa risih dan menegur penumpangnya karena kendaraannya yang buat usaha dikotori sepasang lelaki perempuan ini. Tapi dia berusaha untuk tetap fokus menyetir dan profesional sampai ke tempat tujuan. Bang, minta maaf bang. Emang nggak bisa ditahan bentar ya? Hah? Ini mobil saya loh. Emang nggak bisa ditahan di rumah abang gitu ya? Jangan di mobil saya. Hah? Ya. Bukan gitu bang, ini mobil buat usaha saya gimana? Ini makin jadi. Dan baru naik doang. Besok yang begitu lu. Ya terus ya. Banyak lu. Yo. Di awal perjalanan, semuanya kelihatan biasa aja, kata Mang Driver. Tapi suasana berubah waktu dua penumpang ini terlalu asik bermesraan di bangku belakang. Harusnya si driver nggak usah terlalu sopan sih. Harusnya mobil direm ngedadak, nyalain semua lampu di dalam, buka semua kaca, turunin langsung tuh penumpang di situ juga. Setuju gak sob? Gak habis pikir lagi gue sama orang kayak begini. Mesum di dalam mobil orang di taksi online yang bahkan ada drivernya lagi nyetir. Jadi ceritanya ada pasangan yang pesen taksi online dan selama perjalanan drivernya itu sibuk nyetir. Mereka malah mesum di belakang supirnya, di belakang drivernya, cok. Gue gak ngerti apa isi pikiran mereka ya. Mereka beranggapan kalau drivernya gak bakal tahu ini. Mereka beranggapan kalau drivernya gak bisa lihat. Mereka berpikir drivernya congean apa gimana? Ini gue gak ngerti lagi cara berpikir mereka. Bahkan ada spion, cuy. Ada spion yang bisa ngeliat ke belakang. Dan dashcam juga itu pasti kelihatan. Lu gak bisa lihat dashcam, gak bisa lihat spion. Kenapa lu harus di mobil orang dan ada supirnya, cok? Lu. Wah, ini pasangan ceritanya info terbarunya. Pihak kepolisian lagi mencari orang yang mengupload video ini atau abang driver ini ya, karena gue nggak tahu untuk mencari informasi siapa pasangan itu atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai abang drivernya ini yang kena getahnya gara-gara kelakuan orang-orang ini. Viral, penumpang di mobil taksi online. Sekarang sopirnya dipanggil lagi sama polisi. Secara hukum, ini arahnya kemana sih? Emang nggak bisa ditahan di rumah abang gitu ya? Jangan di mobil saya. Hah? Iya bang. Bukan gitu bang, ini mobil buat usaha. Jadi dalam pasal 406 KUHP yang baru, setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau di depan orang yang hadir tanpa kemauannya, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pertanyaannya sekarang, mobil taksi online itu termasuk ruang private atau ruang umum? Memang mobilnya milik pribadi, tetapi kan digunakan untuk layanan publik dan ada orang lain di situ, sopir yang jelas tidak menghendaki perbuatan tersebut. Nah, jika perbuatan asusila tersebut dilakukan di depan orang yang tidak menghendaki, maka jelas unsurnya bisa masuk. Tetapi perlu diingat, ini semua perlu dibuktikan lewat proses penyelidikan. Apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Save video ini dan jangan lupa follow biar paham hukum tanpa ribet. Nekat masuk
Di taksi online, sejoli di Jakarta Selatan ini benar-benar nggak tahu tempat. Sopir risih, polisi pun turun tangan. Kejadiannya viral, pasangan muda-mudi ini terekam tiduran di baris kedua mobil sampai bikin sopir nggak tahan buat negur. Video berakhir mereka keluar sambil bayar ongkos, tapi urusan nggak selesai di situ. Kapolsek Kebayoran Lama, Kuku Islami, tegas bakal cari tahu siapa sopir dan sejoli ini. Polisi nggak mau kecolongan, penyelidikan identitas mereka sekarang jadi prioritas utama. Ingat, melakukan tindakan asusila di ruang publik itu ada konsekuensi hukumnya. Taksi online itu ruang publik loh, bukan kamar pribadi yang bisa seenaknya sendiri. Zaman sekarang urat malu makin putus. Kalau menurut kalian, sopirnya perlu lapor resmi atau cukup ditegur aja? Coba komen. Kalian udah lihat berita ini? Ya, 2 orang pemuda-pemudi naik taksi online tapi di tengah jalan malah beranu-anu. Kayak emang nggak bisa nahan ya, emang segak bisa nahan itu. Emang nggak bisa di tempat lain gitu kan. Selain ngehancurin harga diri sendiri, itu bisa ngehancurin usaha orang loh. Tolong ya, yang memang udah kebelet nih, kebelet beranu-anu gitu ya. Ya gampang banget tuh tinggal pesan hotel. Gak usah di tempat umum coy, malu banget. Ngehancurin usaha orang. Bayar nggak seberapa. Dan yang paling gongnya, ceweknya di situ mau-mau aja. Pakai kerudung lagi ya kayak malu kan? Malu loh jadi cewek, malu loh sumpah. Ih, kok mau-maunya sih? Dikira dideracin kali ya, yang ada supir pribadinya. Aduh, bisa jadi. Tapi kan kasihan drivernya. Dia beradrenalin. Untungnya drivernya masih baik ya, menegur dan tidak ikut-ikutan. Kita harus hormat dengan drivernya. Respectful. Tak menyangka video saya yang membahas terkait supir driver yang melihat penumpangnya lagi icahi. Banyak yang nonton. Terima kasih. Oke. Ini saya masih tetap lucu ngakak. Saya yakin drivernya ini pasti pertama melihat pasti jantungnya berdegup kencang. Dak dik dup. Bener nggak ya ini penumpang mau melakukan hal itu? Lah kok beneran? Lah kok dia celap-celup? Lah kok diteruskan? Pasti ini drivernya antara aduh sialan. Kalian nggak tahu apa? Ini saya sedang nyari duit. Mana istri saya di kampung. Kalau saya mau pulang juga nggak bisa langsung celap-celup seperti kalian. Bisa nggak sih pakai otak? Celap-celupnya nggak di sini juga kali. Nggak, itu hanya khayalan saya pribadi, hirokan ya. Tapi yang jelas si driver ini sangat bagus. Menegurnya juga nggak terlalu kasar, walaupun agak ngegas tapi masih penuh dengan kontrol. Bisa dijadikan contoh buat kalian. Jangan langsung ngegas ataupun langsung main hakim sendiri, atau malah langsung ikut celup-celup seperti itu. Jangan. No. Oke? Buat pembelajaran saja.